Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bangun rohani kita di hari ini dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita tanggalkan semua beban-beban segala hidup kita yang hari ini kita lakukan. Tanggalkan semua di kaki Tuhan Yesus. Mari saudara, kita seperti Maria yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan yang akan memberkati seluruh kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, memuliakan namamu, memuji namamu, menyembah namamu Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anakmu Tuhan yang hari ini Tuhan, pagi hari ini kami Tuhan Yesus ingin datang kepada memuji menyembahmu. Kalau ada yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam beban berat Tuhan, pergumulan berat Tuhan, berikan kelepasan, kemenangan, supaya kami Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Terpujilah namamu, haleluya. Kau berharga di mataku Tuhan, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mataku Tuhan, Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak dan permata ya Tuhan, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku, keluargaku di hadapanmu. Pagi hari ini memuji menyembahmu, hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, seluruh hidupku, seluruh keluargaku. Kau berharga ya Tuhan di mataku Tuhan. Inilah pujian kami dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini ya Tuhan. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan seluruh hidupku, keluargaku di hadapanmu. Ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, mengasihimu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidup kami, keluarga kami. Tuhan, pakailah hidupku, pakailah pribadi kami Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Hidupku dipulihkan, hidupku, keluargaku dipulihkan
dengan kasih-Mu yang sempurna. Engkau mengampuni kelemahan kami, Engkau kuduskan hidup kami dengan kasih Yesus, oh yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik, Engkau ku sembah, dan hidupku, keluargaku, ku persembahkan padamu, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya mana ya raramase, ya mana ya so, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berharga di mata kami. Kalau kami ada dan kami hidup, dan keluarga kami boleh ada dan hidup sehat, baik-baik Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kalaupun ada saudara kami Tuhan yang terbaring Tuhan, keluarga mereka Tuhan, Tuhan Kau yang sembuhkan di dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan. Tidak ada mustahil bagi-Mu. Dan kalau saat ini Tuhan, kalau ada saudara kami sebagian yang Tuhan sukacitanya Tuhan, oh mulai sedikit Tuhan pudar, mari bangkitkan hari ini Tuhan, pagi hari ini, roh yang menyala dan Kau jamah sehingga disegarkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, Engkaulah air kehidupan buat kami. Kami tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami yakin Yesuslah penolong kami, Yesuslah penyelamat hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, Kaulah air kehidupan buat kami. Kau yang segarkan roh jiwa tubuh kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kaulah air kehidupanku, yang memberikan kami kelegaan, kesegaran, memberi kelegaan. Engkau benar Tuhan, kami percaya padamu. Kaulah roti kehidupanku, yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Kekuatan, Kaulah air kehidupan buat kami, yang menyegarkan hidup kami. Air kehidupanku, ya Tuhan, amin. Yang memberi kelegaan, Kau roti kehidupan, Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini, karena bersamamu, sama Yesus ku menang. Tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku Tuhan, Kaulah air kehidupanku, Kau yang berikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan, Kaulah roti kehidupanku, yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh kami percaya padamu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh Yesus, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang.
Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan bertemu kembali. Kita bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi, saudara, dengan satu tema berkat Tuhan atas keluarga, bagian yang pertama. Ya, di dalam Mazmur 127 kita akan membaca dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, saudara, kata rumah di atas berbicara tentang keluarga. Ya, pemazmur mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ya, artinya adalah saudara, Tuhanlah yang membangun keluarga. Ya, Tuhan bukan sekedar dilibatkan dalam keluarga, dialah saudara yang membangun keluarga, ya. Dia yang menciptakan keluarga, ya. Nah, saudara, hal yang sama juga berlaku pada penjagaan kota. Tuhan bukan sekedar saudara seorang penjaga kota, tetapi dia sendiri yang menjaga, ya. Saudara, dia sendiri yang menjaga keluarga, sebab dia yang menciptakan keluarga, dan keluarga diciptakan atas inisiatif Allah sendiri, ya. Saudara, demikian pula di ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, ya. Saudara, dikatakan bahwa yang berjerih payah mencari makan belum tentu dia bisa menikmati hasilnya, ya, karena dikatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, ya. Saudara, yang memberi makan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Dialah pemberi makan sejati. Sejak awal Tuhan menciptakan, Tuhan berkata kepada Adam demikian. Dikatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon dan buah berbiji. Itulah yang menjadi makananmu, ya. Saudara, itu artinya bahwa segala berkat itu datang daripada Tuhan, ya. Jerih payah tidak akan menambahinya. Ya, memang kita harus berjerih payah bekerja supaya kita dapat makan. Namun saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita berusaha tanpa melibatkan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita bangun itu menjadi sia-sia, ya. Karena apa? Tuhan tidak menyertai kita, ya. Saudara, itulah yang firman Tuhan katakan. Dialah yang sesungguhnya memberkati saudara, menyertai kita, ya, dalam apapun yang kita lakukan. Kalau kita melibatkan Tuhan, Dia akan memberkati saudara dan saya. Nah, saudara, apakah yang diberikan Tuhan kepada yang dicintainya, ya? Apakah Dia memberikan berkat materi, penghasilan kepada mereka yang dikasihinya pada waktu tidur? Ataukah Tuhan memberikan tidur kepada yang dicintainya, ya? Tentu dua-dua hal ini saudara bisa berlaku di dalam ayat ini, ya, bahwa Tuhan memberikan berkat jasmani atau berkat materi kepada mereka yang dikasihinya pada waktu tidur, ya. Atau saudara, dikatakan Tuhan memberikan tidur kepada yang dicintainya. Ya, saudara, ini lebih tepat karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan tidur kepada yang dicintainya, ya. Saudara, kata tidur itu artinya adalah figuratif, ya. Itu berarti saudara, ya, tidur berarti kedamaian dan ketenangan, ya. Saudara, kata tidur di sini bersifat figuratif, ya, gambaran yang menyiratkan tentang kedamaian dan ketenangan, ya. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam keluarga, ya. Jadi membangun rumah dan menjaga kota, saudara, lebih tepat berbicara tentang kedamaian dan ketenangan
Ya, Tuhan yang mampu menyediakan dan menjamin kedamaian dan ketenangan ya dalam keluarga kita ya. Saudara, semua usaha manusia akan sia-sia jika Tuhan tidak bekerja ya. Oleh karena itu undang Tuhan selalu berada di dalam keluarga atau rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya ada kedamaian dan ketenangan di dalam rumah tangga saudara dan saya. Ya, bukan sekedar berkat materi. Ya, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan berkat materi kepada saudara dan saya, tetapi terlebih bahwa Tuhan memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam keluarga saudara dan saya. Dan itu semua adalah berkat Tuhan, saudara ya. Jadi apakah berkat pertama yang diberikan Tuhan dalam keluarga? Saudara, yang pertama adalah kedamaian dan ketenangan ya. Saudara, semua usaha manusia akan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam keluarga tanpa mengutamakan atau melibatkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan itu akan sia-sia ya. Oleh karena itu, saudara, ada satu pujian, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, namun akhirnya damai ku dapati hanya di dalam Yesus Tuhan ya. Nah saudara, untuk mengetahui sebuah keluarga diberkati Tuhan dengan kedamaian dan ketenangan ya, bukan hanya saudara dilihat dari rumahnya yang penuh dengan ornamen kekristenan, gambar Yesus, ayat-ayat Alkitab, akan tetapi yang utama adalah apakah keluarga itu mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap masalah pergumulan yang dihadapinya ya. Jadi kita bisa tahu pada saat kita masuk ke rumah seseorang ya saudara, kalau rumah tangga itu ya mengundang Tuhan dalam hidupnya, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, maka saudara kita dapat merasakan bahwa dalam rumah tangga itu ada kedamaian dan ketenangan. Dan firman Tuhan katakan, apabila ada kerukunan, kedamaian dan ketenangan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita ya. Nah saudara, ingatlah Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, itulah tujuan utama kita, fokus utama kita. Biarlah setiap keluarga mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap sektor kehidupan, pergumulan apapun, sekecil apapun, melibatkan Tuhan. Ya saudara, hasilnya adalah bahwa Dia memberikan berkat-Nya pada waktu kita tidur, artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita ketentraman, ketenangan saudara di dalam batin dan hati kita, karena kita mengundang Tuhan dalam keluarga atau rumah tangga kita ya. Dan di mana ada kedamaian, ketenangan, kerukunan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-Nya dalam hidup keluarga kita. Saudara, itulah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Undang Tuhan selalu dalam rumah tanggamu, utamakan Dia dan libatkan Tuhan dalam setiap sektor hidupmu, sekecil apapun, selalu andalkan Tuhan ya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa biarlah keluarga kami adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat pertama yang Tuhan berikan adalah ketenangan dan ketentraman, kedamaian di dalam keluarga kami. Dan di mana ada ketentraman, ketenangan, kerukunan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan itu hanya kami dapati apabila kami mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami di dalam keluarga. Sekecil apapun, kami selalu melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Karena firman-Mu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah itu kami boleh lakukan. Mulai dari kami bangun pagi, kami mencari Tuhan. Kami bekerja, hati dan pikiran kami fokus selalu sama Tuhan. Dimanapun kami berada, hati kami berpaut kepadamu ya Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil, kami selalu melibatkan Tuhan, bertanya kepadamu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Apakah ini kehendak-Mu atau bukan. Biarlah ini boleh Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami.
sehingga hidup kami senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Tuhan lepaskan ya Tuhan, yang mengalami hubungan yang retak Tuhan pulihkan, biar kami saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap usaha pekerjaan kami dan studi kami sepanjang hari ini, senantiasa Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami akan terima berkat daripadamu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.